Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana hari ini, sehat? Siapa yang tadi pagi nggak sahur, angkat tangan. Saya. Banyak sekali yang nggak sahur. Tapi puasa tidak? Puasa. Oh tidak. Siapa yang nggak puasa, angkat tangan. email gabung. Wow, bagus sekali rupanya ya. Jangan lupa besok ini ya dibayar lunas ya utangnya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas Mbak Feliana, silakan bisa dipimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Feliana sudah memimpin doa. Kemudian Ibu akan absensi terlebih dahulu, absensi kehadiran. Tito, Femas, Hadir. Snaini, Hadir. Berliana, Hadir. Naswa, Hadir. Wulan, Hadir. Aulia. Hadir. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Ya. Sepertinya sangat semangat untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Masih ingat nggak kita kemarin membahas apa? Belajar apa kita kemarin? Menilai orang kritik dulu. Angkat tangan, siapa yang jawab? Mbak Naswa. Ya. Apa? Kemarin kita Menilai belajar apa? akurasi kritik. Ya, betul sekali. Kita kemarin mempelajari tentang menilai akurasi kritik sosial. Itu kita belajar tentang simpati, empati, peduli, serta pro dan kontra. Betul tidak? Betul. Oke, nah pada hari ini kita akan belajar tentang menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik. Nah, masih ada senggol-senggolannya ya sama materi yang kemarin. Nah, diharapkan nanti anak-anak semuanya setelah mempelajari materi ini bisa menggunakan kaidah bahasa yang baik untuk menyampaikan kritik serta mampu menganalisis teks anekdot. Ya, nanti kita akan menggunakan teks anekdot sebagai objeknya untuk nanti didiskusikan bersama teman sekelompoknya seperti itu. Nah, ingat ya, ini materinya kita adalah menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik. Nah, sebelum kita mulai ke materi, Ibu mau tanya dulu ke anak-anak semuanya. Kalian pernah nggak sih mendengarkan orang menyampaikan kritik? Sering. Pernah? Sering? Iya. Kira-kira kalian itu sering mendengarkan orang yang menyampaikan kritik itu tuh di mana? Instagram tuh. Di Instagram, sosial media. Terus di X. Kalau secara langsung pernah atau tidak? Pernah. Pernah. Pasti kalian mendengarkan beberapa bahasa yang digunakan yang mengandung unsur kritik, betul tidak? Betul sekali. Nah, setelah ini kita akan kupas tuntas bagaimana sih kaidah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sebuah kritik yang baik dan benar seperti itu. Nanti Ibu juga akan meminta tolong sama anak-anak nanti untuk membacakan isi dari PPT-nya ya. Nah, ini Ibu dulu nih. Nah, kita akan bahas tentang kaidah bahasa. Sebenarnya apa sih kaidah bahasa itu? Kaidah bahasa ini merupakan sesuatu yang merujuk pada aturan-aturan atau pedoman yang mengatur penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jadi, bagaimana baiknya bahasa itu digunakan, ini tercantum pada kaidah bahasa. Lalu kemudian kita akan menggunakan teks anekdot sebagai objeknya. Jadi teks anekdot ini seperti yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu ya. Kita belajar tentang teks anekdot. Ini merupakan cerita pendek lucu yang bertujuan menghibur sekaligus memberikan kritik terhadap fenomena sosial, politik, budaya, atau kejadian tertentu. Nah, teks ini sering diambil dari kejadian nyata dan disampaikan dengan cara humoris, namun tetap mengandung pesan atau makna tersirat. Serta ciri khasnya yaitu mengandung kritik dan juga sindiran. Kemudian Ibu mau minta tolong kepada Mas Tito untuk membacakan saldo yang ada di depan. Silakan. Kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pertanyaan retoris, lalu majas sindiran, dan juga kata kerja material. Oke. Nah, tadi yang pertama ada pertanyaan retoris. Nanti pertanyaan retoris ini dalam kaidah kebahasaan teks anekdot terdapat pertanyaan retoris yang memiliki arti, yaitu pertanyaan yang mampu dijawab sendiri oleh pemberi pertanyaan tersebut. Ini pasti kalian sudah biasa dengan hal-halnya seperti ini ya. Kemudian ada majas sindiran. Ini Mbak Isna bisa dibacakan apa arti Kita tidak.
Oke, silakan dibaca Mbak Isna. Maja sindiran. Yang keras dong. Maja sindiran merupakan kita merupakan kaidah kebahasaan Kebahasaan ya. kebahasaan yang berisi ungkapan untuk menyampaikan gagasan atau maksud pembicaraan dengan cara menyindir. Tujuannya adalah meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Maja sindiran dibagi menjadi 3, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Oke, jadi maja sindiran itu ya anak-anak semuanya ini dibagi menjadi 3. Jadi ada ironi, ada sinisme, dan juga sarkasme. Yang pertama ini adalah ironi. Ironi ini merupakan gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud menyindir. Misalkan nih kita contoh misalkan ada Isna. Wah, Isna kok pendek sekali sih gitu. Padahal arti aslinya dia itu sangat tinggi sekali. Jadi dia misalkan lagi baris nih, padahal dia tinggi sekali harusnya di belakang, tapi malah di depan sendiri. Jadi menutupi teman-teman yang lainnya yang mungkin lebih pendek daripada si Isna seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah sinisme. Sinisme ini merupakan gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan setulus hati. Jadi langsung berupa kata ejekan. Itu. Jadi yang terakhir adalah sarkasme. Sarkasme ini merupakan majas terang-terangan dengan cara menyinggung, menyindir atau menyerang seseorang atau sesuatu secara langsung, bahkan menggunakan kata-kata yang kasar. Ini siapa nih yang suka sarkas ini? Teman-teman ada nggak? Itu Istan. itu Ini Nito dan Ista perlu di ini ya. Aci Aci itu kelas sebelah nggak sih? Iya, Bu, sering Bu, dia kalau lewat depan saya. Oh gitu. Oke. Besok kalau saya masuk ke kelasnya mungkin bisa saya tanya-tanya. Lalu yang ketiga itu ada kata kerja material. Nah, Mbak Berliana bisa nggak membacakan apa kata kerja material itu? Nah, teks anekdot banyak menggunakan kata-kata material, yakni kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokoh dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun kegiatan. Betul sekali. Nah, tadi masih ingat ya, anak-anak semuanya ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada pertanyaan retoris, yang kedua ada majas sindiran, dan yang terakhir ada kata kerja material. Nah, dari materi yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama, kita langsung saja praktekkan bagaimana sih cara menganalisis biar kalian itu tahu kaidah bahasa untuk menyampaikan sebuah kritik. Nah, ini ada sebuah percakapan. Kalau kemarin-kemarin kita belajar menggunakan video ya, kali ini kita akan menggunakan teks anekdot berupa percakapan. Ibu mau minta tolong 2 orang menjadi guru dan juga menjadi 3 orang, guru, Intan, 4 ya. Siapa yang mau? Saya 1, Isna 2, Berliana 3, Naswa. Gulman Tito ya, itu jadi Gulman ya. Oke, silakan. Jadi guru dulu. Gurunya siapa? Guru Ya. pulang saja. Intan. Hadir Pak. Bu diganti saja. Nanda. Hadir Bu. Kulman. Jadi Pak Guru tidak mendapat jawaban. Tiba-tiba Gulman pun masuk ke kelas. Misalkan Tito masuk ke kelas. Lalu kita duduk. Habis dari mana saja kamu, Kulman? Maaf Bu, tadi saya habis sarapan di warung depan sekolah. Loh, ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Kita kan sudah punya kantin di seberang UKS. Itu kantin Pak, saya kira peta kan gede banget. Wah, Nah, ini merupakan sebuah kritikan ya anak-anak semuanya. Jadi yang tadi dikatakan oleh Gulman itu Gulman menyatakan sebuah kritikan. Nah, ada sebuah pertanyaan untuk kalian. Nah, ini analisislah unsur bahasa berupa kritikan dalam teks anekdot yang barusan kita praktekkan bersama-sama. Ada yang mau menjawab? Oh iya, boleh Mbak Isna, silakan. Kalimat yang mengandung bahasa kritikan itu yang diucapkan oleh Gulman. Ya, boleh. Yang mana itu? Yang itu kantin, Pak. Oh, Saya iya. kira peta kan kecil banget. Menurut saya kalimat tersebut adalah kritikan dengan menggunakan majas sindiran berupa ironi. Hal ini karena Gulman menyatakan suatu hal yang sebenar-benarnya dengan maksud menyindir, Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Isna. Oke, nah
Jadi ini Gulman itu menyatakan sebuah kritik, ya ini merupakan kritik bagian ironi ya teman-teman semuanya, anak-anak semuanya. Ini di bagian sini karena dia mengira petakan padahal itu sebuah kanin seperti itu. Oke. Oke, karena barusan kita sudah praktik secara langsung, sekarang Ibu meminta kalian semua untuk membuat kelompok berisikan 3 orang dan nanti kalian akan Ibu beri lembar kerja untuk mengerjakan soal yang sudah tertera di dalam lembar tersebut. Oke, sudah mendapatkan semuanya? Ada yang belum mendapatkan? Sudah, Bu. Sudah mendapatkan ya. Nah, silakan Ibu beri waktu 10 menit untuk anak-anak mengerjakan itu karena itu mudah sekali dan gampang. Tinggal kalian baca teks anekdotnya, lalu kalian analisis sesuai tadi yang sudah dicontohkan sebelumnya sama Mbak Isna ya yang sudah menjawab seperti itu. Silakan dimulai dari sekarang. Kalau ada yang bingung bisa langsung tanya ke Ibu. Ternyata tidak asli. Gimana? Ada yang susah nggak? Sudah dibaca teks anekdotnya? Dikerjakan ya bersama-sama. Tidak hanya satu saja. Ini gimana? Kelompoknya sama belakang ya? Dari satu. Kamu nggak punya teman ya? Gimana sih? Ini dibaca dulu teks anekdotnya. Nanti dianalisis. Kayak tadi kamu jawab. Gimana aman? Aman. Dikerjakan ya? Dikerjakan bersama. Sudah? Sudah, Bu. Yang lain sudah? Kelompok yang lain? Sudah. Nah, karena sudah kalian baca teks anekdotnya tadi, silahkan dari kelompok mana yang mau maju? Boleh 2 orang. Iya, silakan. Itu dan juga Fernas. Sebelum nanti membacakan hasilnya, jangan lupa dibacakan ininya ya. Percakapannya seperti apa. Jadi biar yang lainnya yang tadi mungkin belum membaca bisa tahu. Yuk. Yang jadi ordim siapa? Itu dibaca teksnya makanya. Mungkin sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan saya Dito. Perkenalkan saya Ahmad. Di sini saya akan membacakan teks berjudul korupsi kecil. Membosankan, kebanyakan berita isinya tentang korupsi. Mau jadi apa negeri ini? Memang siapa saja yang korupsi? Siapa lagi kalau bukan para pejabat? Padahal mereka punya banyak uang, tetapi masih saja korupsi. Dasar serakah. Memangnya kamu tidak pernah korupsi? Tidak mungkin lah saya korupsi. Orang miskin seperti saya, memangnya yang bisa saya korupsi? Iya, saya percaya. Pasti kamu tidak pernah korupsi, meskipun itu korupsi kecil. Memang ada korupsi kecil. Apakah kamu lupa? Kemarin di kantin aku melihat kamu makan 4 kue, tapi hanya bayar 30 saja. Itu masalah kecil. Lagian cuma 500 rupiah. Katanya tidak ada korupsi kecil. Kamu bisa saja. Nah, untuk soal nomor 1 yaitu bagian titik yang ditemukan pada kalimat itu terdapat pada
kalimat yang dituturkan oleh Andre yaitu iya saya percaya pasti kamu tidak pernah korupsi meskipun itu korupsi kecil, dan juga pada kalimat apakah kamu lupa kemarin di kantin aku melihat kamu makan 4 kue tapi hanya bayar 3 kue saja. Lanjut, Mas. Lalu ciri kebahasaan yang digunakan untuk menyampaikan kritik teks yaitu berbentuk ironi dan sinisme. Iya, saya percaya pasti kamu tidak pernah korupsi meskipun itu korupsi kecil. Dalam kalimat tersebut, bagian ironi terlihat pada saat Andreas menyampaikan sebuah kritikan dengan menyampaikan keadaan yang sebenarnya dengan maksud menyindir. Kemudian bagian sinisme berada pada kalimat, apakah kamu lupa? Kemarin di kantin aku melihat kamu makan 4 kue, tapi hanya bayar 3 kue saja. Yang dinyatakan oleh Andreas karena dalam percakapan tersebut Andreas berusaha menyampaikan kritikan secara kasar kepada Orlin. Nah, mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Gimana kelompok lain jawabannya sama tidak dengan kelompok 1? Sama? Oke, kita lanjut ya. Tadi ketika berkelompok gimana semuanya mengerjakan atau ada yang cuma numpang nama? Mengerjakan semua. Kelompok 3 mengerjakan semua? Oh, mengerjakan. Yang ini juga mengerjakan? Mengerjakan. Oke, ya kirain tidak mengerjakan. Oke, nah tadi setelah kita sudah praktik, kita sudah membaca tentang materi, kita sudah membahas bersama-sama. Teman-teman anak-anak semuanya itu harus mengetahui ya bahwa ketika kita akan memberikan sebuah kritikan, kita harus memperhatikan kaidah bahasa yang termuat di dalamnya. Setelah kita mempelajari ini, apakah masih ada yang bingung atau mau bertanya tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu, ini Oh iya, oke. Gimana? Mas mau bertanya apa? Bagaimana cara memilih kata-kata yang tepat saat memberikan kritik agar tujuan kritik bisa diterima dengan baik tanpa menimbulkan konflik? Oke, nah pertanyaan bagus sekali oleh Femas. Pertanyaan itu bagaimana sih caranya biar kritik yang kita sampaikan itu diterima baik oleh orang yang kita kritik atau lawan bicara kita. Nah, itu dengan cara yang pertama harus menggunakan kalimat yang sopan tentunya ya, tidak yang langsung seperti kasar atau apa. Tapi kalau misalkan mau kasar itu juga bisa karena itu termasuk ke dalam sarkasme gitu. Dan juga kita harus mengetahui waktu dan tempat ketika kita menyampaikan sebuah kritikan. Jadi jangan sampai kita menyampaikan kritik itu kita tidak bisa melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Kakak menjawab, Mas? Oke, sudah terjawab Bu. Oke. Nah, karena ini semua materi sudah kita pelajari bareng-bareng, jadi ada yang mau memberi kesimpulan nggak tentang pembelajaran pada hari ini? Isna, mau memberikan kesimpulan? Ya, pada hari ini kita semua sudah belajar menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik. Jadi kita bisa menyampaikan kritik sesuai dengan kaidah bahasa yang ada, Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Isna. Nah, setelah kita mengetahui kesimpulan materi pada hari ini, ada nggak sih satu dari teman-teman semua, dari anak-anak semua yang mau maju ke depan untuk menyampaikan perasaannya ketika mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siapa yang mau? Apa Ibu tunjuk aja? Kalian merasa senang nggak ikut pelajaran hari ini? Senang? Besok kita belajar lagi ya tentang teks kritik ini, tentang teks anekdot dan juga kritik. Tapi materi berikutnya itu kita sudah tidak menggunakan teks anekdot untuk objeknya, karena kita akan mempelajari tentang lihat dulu tentang menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana sebagai bahan untuk menyampaikan kritik sosial. Jadi kita besok tetap membahas tentang kritik sosial, tetapi menggunakan objek teks eksposisi seperti itu. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, anak-anak? Tidak, Bu. Oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, dan juga terima kasih juga untuk anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan juga sangat antusias ya untuk mempelajari materi tentang menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ke depannya.
Dari Ibu cukup sekian, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Siapa sih? Si ini bapak foto